Tapi saat dia masuk ke rumahmu, aura menakutkan tiba-tiba menerpa dia. Siapa yang berani masuk ke keluargamu kita? Sesosok melintas ke depan, diikuti oleh aura yang luar biasa. Ketika Tan Rongkun melihat ini, dia sedikit mengernyit dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, langsung menahan nafas. Siapa kamu? Beranikah kamu membobol keluargamu kami? Manajer Liu muncul, dan sejumlah besar murid keluargamu berhamburan dari segala arah. Tan Rongkun dan yang lainnya segera dikepung. Namun melihat budidaya alam Mahayana tingkat kedua Tan Rongkun, keluargamu tidak mengambil tindakan. Aku datang menemui tuanmu Muking, tetapi pengawalmu tidak mengizinkanku masuk. Aku tidak punya pilihan selain mendobrak masuk. Kata Tan Rongkun, kami, Tuan Muking, tidak melihat siapapun. Keluar dari sini sekarang juga sebelum saya marah, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Manajer Liu berkata dengan wajah dingin. Bagaimana jika aku tidak pergi? Tan Rongkun tersenyum dingin. Jika kamu tidak ingin pergi, maka kamu akan tetap hidup. Setelah manajer Liu selesai berbicara, aura di tubuhnya terus membengkak, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Manajer Liu, jangan kasar. Saat ini, Muking bergegas keluar dan berteriak kepada manajer Liu. Setelah berlari ke arah Tan Rongkun, Muking berkata dengan hormat, Paman, mengapa kamu ada di sini? Muking, tolong jangan panggil aku Paman. Saat kakak laki-lakiku mengajarimu keterampilan, itu adalah pertukaran. Minat, bukan magang. Kakak laki-laki sedang mengasingkan diri, tapi dia mengkhawatirkan persainganmu. Jadi dia memintaku untuk datang dan melihat, dan membawa beberapa biksu ke sekte darah dan tulang. Tan Rongkun berkata pada Muking. Tuan, siapa orang ini? Manajer Liu memandang Tan Rongkun dan bertanya dengan bingung. Manajer Liu, saya telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun dengan orang-orang seperti sekte darah dan tulang. Jika tidak, kekuatan saya tidak akan tumbuh begitu cepat. Dan para biksu yang ayahku persiapkan setiap tahun juga dikirim ke sekte darah dan tulang. Muking memperkenalkan. Ketika manajer Liu mendengar ini, dia segera mengubah senyumannya dan berkata kepada Tan Rongkun, rekan Tao. Saya benar-benar minta maaf. Saya sangat menyinggung perasaan Anda sekarang. Tan Rongkun melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati, tidak masalah, siapa yang tidak tahu tidak bersalah. Paman Tuan, kamu belum pernah ke keluargamu. Kali ini kamu akan bersenang-senang di sini selama 2 hari. Setelah aku selesai bertarung dengan bajingan itu, aku akan kembali bersamamu. Saya akan membiarkan Tuan Liu mengurus urusan para biksu. Saya akan memastikan Anda membawa cukup banyak biksu saat Anda pergi. Muking mengikuti Tan Rongkun dengan hormat dan berkata, Oke. Kalau begitu aku akan bersenang-senang selama 2 hari, dan lihat apa yang spesial dari pria bernama Asteris itu. Tan Rongkun mengangguk. Lagi pula, dia jarang meninggalkan sekte darah dan tulang, dan tinggal di antara tulang-tulang mati sepanjang hari sangatlah membosankan. 2 hari kemudian, arena di kota Nanju dipenuhi orang. Hari ini adalah hari di mana akan bersaing dengan Muking. Meskipun pada awalnya tidak banyak orang yang mengetahui tentang persaingan antara keduanya, setelah publisitas besar-besaran dari Paviliun Wantong, banyak orang dari seluruh wilayah selatan datang untuk menyaksikan kegembiraan tersebut dial. Paviliun Wantong memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Ini adalah pemikiran seorang pengusaha dan tidak akan mempertimbangkan perasaan dan Muking. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, baik dan Muking telah mengakuinya. Bagaimanapun, tidak ada yang melihat. Mereka berdua bertarung sampai mati, dan salah satu dari mereka pasti akan mati di atas ring. Minggir, minggir. Dengan teriakan, kerumunan di sekitar ring perlahan membuka jalan. Muking terlihat berjalan menuju ring dengan wajah bangga. Di belakang Muking ada puluhan murid keluargamu, dan Tan Rongkun juga mengikuti di belakangnya. Melihat Muking muncul, banyak orang mulai berteriak kegirangan. Tuanmu, kita harus menang. Saya telah menyerahkan semua kekayaan saya kepada Andal.
Tuanmu pasti tak terkalahkan, ayolah. Tuanmu pasti akan menang. Banyak orang yang menonton membeli Mu Qing untuk menang, jadi mereka semua berteriak kegirangan. Mu Qing merasakan tangisan orang-orang di sekitarnya, melangkah ke atas ring dengan arogan, dan kemudian melambai kepada orang-orang di sekitarnya. Melihat penampilan Mu Qing, jelas dia memiliki keyakinan mutlak. Saat semua orang bersorak, lusinan orang datang dari sisi lain ring. Hanya saja orang-orang ini semuanya adalah kultivator wanita, masing-masing secantik peri, dengan aura dunia lain. Para pembudidaya wanita ini semuanya adalah orang suci di Istana Guanghan. Kemunculan orang suci itu langsung menarik perhatian banyak orang. Di hadapan para wali ini, ada seorang wanita berpakaian biasa, yang terlihat sangat sederhana. Kepala istana Guanghan berada di samping Asteris, menuju ring bersama. Penguasa istana Guanghan membawa keagungan dari dalam keluar, dan dia tidak marah tetapi dia agung. Semua orang secara otomatis menyingkir. Tuan Chen harus menang, Anda pasti menang. Setelah berjalan menuju ring, tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan. Anda tidak perlu melihat, Anda bisa mengetahuinya hanya dengan mendengarkan suaranya. Shen Jizi juga menaruh seluruh kekayaannya pada Asteris, ketika dia berharap akan menang. Melihat hanya satu orang yang bersorak Asteris, Mu Qing di atas panggung penuh dengan cibiran. Kupikir kamu tidak berani datang, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Mu Qing melihat dan berkata dengan suara dingin. Kenapa aku tidak berani memukulmu seperti ini? Aku bisa melakukannya hanya dengan satu tangan. Aku khawatir. Kamu tidak berani datang. Asteris berkata sambil tersenyum tipis. Kamu tidak perlu dengan sengaja memprovokasiku untuk membuatku kehilangan akal. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Naik saja ke panggung. Ada hal lain yang harus aku lakukan setelah aku membunuhmu. Mu Qing melambai ke arah Asteris dan berkata, karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Asteris dia sedikit menegakkan tubuhnya dan langsung mendarat di atas ring. Apakah itu dia? Tan Rongkun terkejut setelah melihat bajingan itu. Apakah kamu tahu bajingan ini, rekan Daoistan? Manajer Liu di samping bertanya. Saya bertemu orang ini di toko judi di Paviliun Wantong. Dia membuat klaim besar saat itu. Ternyata dialah Asteris. Kamu baru berada di alam kesengsaraan level 7. Sungguh bodoh jika berpikir untuk mengalahkan Mu Qing. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Tan Rongkun. Dia yakinlah sekarang, Mu Qing pasti akan menang. Rekan Daoistan, jangan meremehkan bajingan ini. Orang ini meningkat dengan sangat cepat, dan dia memiliki kemampuan untuk melompati level berikutnya. Sebaiknya saya memberitahu Tuan Muda untuk berhati-hati. Saya khawatir kekuatan wanita ini tidak kalah dengan alam Mahayana tingkat pertama. Manajer Liu segera menyadarinya setelah melihat berkuasa. Pada saat itu, orang itu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi dia mampu mengikuti Mu Qing untuk bertarung bolak-balik. Meskipun tidak lebih rendah dari Mu Qing, tidak lebih buruk. Sekarang, hanya dalam 1 bulan, telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat ke-7. Saya khawatir kekuatannya tidak akan lebih rendah dari alam Mahayana tingkat pertama. Pelayan Liu, apakah kamu terlalu berhati-hati? Alam kesengsaraan tingkat ke-7 saja dapat mengalahkan biksu Mahayana tingkat pertama, mengapa saya tidak mempercayainya? Tan Rongkun memandang manajer Liu dengan jijik dan berkata. Manajer Liu mengabaikannya. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan, wanita ini sebenarnya telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat ke-7. Anda harus berhati-hati. Manajer Liu menggunakan teknik transmisi suara untuk memperingatkan Mu Qing. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkan dia mati di arena hari ini. Mu Qing menjawab, dengan tatapan tajam di matanya. Pada saat ini, Master Paviliun Qian dari Paviliun Wantong juga naik ke atas panggung. Kota Nanju, sebagai kota, pegunungan kecil di ujung paling selatan wilayah selatan, tidak memiliki penguasa kota.
Paviliun Master Qian dari Paviliun Wantong juga berperan sebagai penguasa kota. Bagaimanapun, Paviliun Wantong adalah yang paling kuat di kota Nanjing. Kalian berdua, sekarang kalian berada di atas panggung, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak peduli siapa yang hidup atau mati, kalian tidak boleh membalas dendam setelah turun dari panggung. Setelah Paviliun Master Qian selesai berbicara, dia melambai ringan di sudut ring. Segera, sinar cahaya muncul di sekitar arena, menutupi seluruh arenal. Berdengung, saat cahaya menyelimuti arena, terjadi ledakan getaran luar angkasa, dan ada formasi yang menghalangi seluruh arena. Ini juga untuk mencegah orang yang tidak bersalah terluka. Chen Ping, saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 bulan, Anda akan dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat ke-7. Tapi tidak peduli seberapa cepat Anda meningkat, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan Sayal. Wajah Mu Qing penuh percaya diri, aura di tubuhnya perlahan berkumpul, dan kekuatan yang tak tertandingi muncul. Di belakang Mu Qing, warna merah darah samar muncul, dan tekanan mengerikan langsung datang ke arah Chen Ping. Pemaksaan ini seperti preman yang tidak terlihat, mengunci Chen Ping dengan kuat. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, Mu Qing memberikan pukulan kuat kepada Chen Ping. Tapi Chen Ping berdiri tak bergerak, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Mu Qing sedikit mengangkat sudut mulutnya, dengan sedikit ejekan di wajahnya. Dalam 10 gerakan, aku akan membuat darahmu berceceran di tempat. Setelah mengatakan itu, Mu Qing meraihnya dengan tangannya yang besar, dan kabut darah di belakangnya langsung mengembun menjadi pedang panjang. Pedang panjang diayunkan, dan cahaya pedang terlihat meribas ke arah Chen Ping, cepat dan ganas. Chen Ping memanfaatkan situasi ini dan memblokirnya. Tanpa diduga, pedang pembunuh naga muncul di tangan Chen Ping. Pedang pembunuh naga berdiri tepat di depannya dan mengeluarkan raungan naga, menghancurkan cahaya pedang menjadi beberapa bagian. Semua orang melihatnya dengan kaget, sedikit sulit dipercaya. Anda harus tahu bahwa pedang Mu Qing begitu kuat sehingga secara tak terduga dapat diblokir oleh Chen Ping dengan mudah. Dan tidak ada yang merasakan semburan aura dari Chen Ping. Mungkinkah orang ini, dengan kekuatan tubuhnya saja, mampu menahan pukulan dari Biksu Mahayana tingkat pertama? Wajah manajer Liu sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan sebenarnya Chen Ping bukanlah apa yang ditunjukkan oleh wilayahnya, dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan kekuatan Chen Ping, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan begitu menakutkan. Dia benar-benar memblokir serangan Mu Qing hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Dia terlihat sangat santal dan nyaman, dan tidak ada jejak perjuangan hidup dan mati. Chen Ping memandang Mu Qing dengan tenang tanpa ekspresi apapun. Pedang pembunuh naga terus membuat naga mengaum di tangannya. Mu Qing sedikit mengernyit, dan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping tidak mengeluarkan aura apapun, dan memblokir serangannya hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Bahkan Tan Rongkun, yang selalu meremehkan Chen Ping dan percaya bahwa Chen Ping pasti akan kalah, matanya membelalak saat ini, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pada saat ini, semua orang mulai mengevaluasi kembali dan mendefinisikan kekuatan Chen Ping. Namun hanya Chen Ping sendiri yang mengetahui bahwa ia tidak menahan serangan Mu Qing hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya saat ini. Chen Ping menggunakan kekuatan tubuh api sejatinya. Anda harus tahu bahwa tubuh api sejati Chen Ping saat ini tidak lagi kosong, ia sudah mengeras. Karena tubuh Dharma api sejati ini setara dengan tiruan Chen Ping, kekuatan dan aura kedua tubuh tersebut persis sama, jadi tidak ada yang akan menyadarinya. Semua orang mengira Chen Ping hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memblokir pukulan Mu Qing. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping menggunakan kekuatan tubuh api sejati. Setelah tubuh api sejati sepenuhnya dipadatkan, tubuh fisik Chen Ping akan menjadi 2 kali lebih kuat. Nak, kamu mengambil pedangku. Mu Qing berteriak dingin dan tiba-tiba melompat ke udara, menebas pedang panjang di tangannya. Kali ini cahaya pedang melonjak dengan liar, membubung langsung ke langit. Saat pedang itu jatuh,
kekosongan itu akan terkoyak.